Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Astrid dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Dari PTIKB 2017, saya akan membahas tentang 3 komponen penting komputer: hardware, software, dan firmware. Pertama, kita akan membahas tentang hardware. Nah, hardware atau perangkat keras adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Nah, hardware adapun macam-macamnya, yaitu 1. CPU Central Processing Unit merupakan alat berfungsi sebagai pemroses data. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan data. Nah, yang kedua, monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Yang ketiga, keyboard. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Yang keempat, mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data. Yang kelima, printer. Printer merupakan alat yang memproduksi keluaran data atau output, dapat berupa cetak, berupa teks maupun gambar. 6. CD-ROM, alat tambahan yang mampu menyimpan dan menuliskan data dalam program melalui media CD atau compact disc yang didesain mampu menuliskan dan membaca data. 7. Yaitu floppy disk yang merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. 8. Compact disc atau CD, media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik, proses penyimpanan dan pembacaan data. 9. Hard disk. Hard disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan data dalam kapasitas besar, dilapisi secara magnetis. Saat ini perkembangan hard disk itu sangat cepat. 10. Scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar, grafik, dan mengubahnya ke dalam bentuk digital. Nah, kita ke software. Apa itu software? Software atau perangkat lunak, kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik dapat disimpan di komputer, bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan perintah. Macam-macam perangkat lunak. 1. Pengolahan kata atau word processor. Ini berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah yang berbagai macam seperti WordStar, Microsoft Word, dan lain-lain. Yang kedua, pengolah angka atau spreadsheet, untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka, seperti contohnya Lotus 123, Microsoft Excel, dan lain-lain. 3. Pengolahan data atau database. Ini berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut dapat berupa angka, kata, maupun gabungan, seperti the best, Fox. 4. Multimedia. Contoh aplikasi multimedia: Winamp, Audio Pro untuk memutar musik berformat MP3,
5. Komunikasi dan internet. Untuk melakukan komunikasi antara dua komputer atau lebih, contohnya seperti Lab Link, PC Anywhere. Aplikasi internet yang umum digunakan ada seperti browsing, Chrome, dan lain-lain. 6. Pendidikan dan game. Software ini membantu untuk memahami suatu pembelajaran banyak dikemas dalam bentuk game, seperti Render Rabbit, Globe, dan lain-lain. 7. Perancangan gambar. Aplikasi bersifat khusus diantaranya untuk membantu pekerja engineer seperti AutoCAD, gambar struktur, proyek gambar, rangkaian elektronik, dan MATLAB. 8. Antivirus. Ini untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer seperti Panda, Norton Antivirus, Smadaf. Nah, kita beralih ke brainware. Apa itu brainware? Brainware atau pengguna user, manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya brainware, komputer tidak bisa dijalankan. Maka peran brainware di sini sangatlah penting sehingga komputer dapat digunakan oleh user. Macam-macam brainware. 1. Programmer. Orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman. Sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Yang kedua, administrator. Orang yang bertugas sebuah data, sistem operasi, dan program yang digunakan pada komputer. Yang kedua, operator. Orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam bentuk perangkat komputer. Dia merawat sistem operasi komputer dan menyiapkan data untuk diakses.